admin dari instansi pemerintah, kementerian, lembaga atau Pemda. Nah, itu admin itu mempunyai akan memegang kunci rumah dari instansi tersebut. Nah, kemudian di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Artinya kamar-kamar itu adalah unit kerja gitu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa mengetahui kalau misalnya kunci rumah hilang, artinya password dari akun unit kerja hilang atau lupa, tanyanya jangan ke Kemenpan, tanyanya jangan ke Pak RT-nya gitu. Tapi tanyanya kepada admin rumah. Apa yang memegang kunci rumah, yaitu admin di instansi pemerintah. Bahkan kecuali sebaliknya, ketika kunci rumah hilang, adminnya hilang, passwordnya lupa, nah itu bisa ditanyakan kepada Pak RT-nya atau admin Kemenpan-nya. Jadi sehingga admin Kemenpan itu hanya bertanggung jawab pada admin pada setiap instansi pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu cara mudahnya. Ya, jadi yang perlu kami tekankan adalah unit kerja nanti jangan minta reset password atau minta akun kepada Kemenpan, kepada Pak RT. Nah, mintalah kepada admin instansinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik atau tugas dari masing-masing akun. Dari masing-masing akun, yaitu 3 akun ini, siapa sih sebenarnya akun itu, apa sih fungsinya, tugasnya seperti apa, punya wewenang seperti apa. Nah, yang pertama yaitu akun administrator dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Akun administrator itu yang pertama hanya satu per KLP, hanya satu akun per kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, yang kedua, pemegang akun admin dari instansi pemerintah atau kementerian, lembaga, dan Pemda itu bisa salah satu dari inspektorat atau ketua RB, sekretariat. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Artinya, instansi tersebut menugaskan satu orang yang bertugas untuk memegang admin. Artinya yang mengkoordinasikan semua akun. Dalam pelaksanaan PMPRB ini. Nah, pengelola seluruh akun di instansi pemerintah atau KLP, pengelolaan di sini dalam hal membuatkan unit dan pengguna berupa nama, akun, dan kata sandi. Jadi, admin ini membuat akun dengan nama, misal admin _ Pemprov X atau admin _ Kabupaten Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti itu bisa disesuaikan atau enggak PMPRB _ Pemprov X. Nah, itu enggak ada kriteria dari kita, itu disesuaikan saja, yang penting mudah dihafal. Kemudian akun admin ini, akun master dari instansi pemerintah, dari KLP, tidak bertanggung jawab pada pengisian LKE. Jadi nanti nggak usah bingung ketika admin pertama kali login, loh Mas, loh Pak, ini kok isinya kayak gini aja gitu. Ya, memang karena admin tidak bertanggung jawab pada pengisian LKE, hanya sebagai koordinator dari akun-akun yang akan digunakan dari setiap instansi pemerintah. Nah, admin ini bertanggung jawab pada admin nasional, yaitu Kemenpan, terkait proses koordinasi akun. Nah, admin adalah tugasnya koordinasi akun. Nah, kemudian tugas yang paling esensial dari admin adalah, tugas utama adalah pemantauan seluruh akun. Kalau pemantauan seluruh akun yang dibuat agar tidak disalahgunakan. Jadi bisa asesor pusat, asesor unit, bahkan sekretariat. Nah, itu nanti dipantau semua oleh admin. Ada yang double, ada yang sudah dibuat, dan sebagainya. Ada yang mau dihapus, nah itu nanti tugasnya admin. Semua hal berkaitan dengan akun, penggunaan akun. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari sini, saya juga minta tolong pada Bapak Ibu, Sobat Reform semuanya, pengucap atau istilah-istilah yang kita gunakan, dibiasakan menggunakan administrator, asesor pusat, asesor unit, dan sekretariat atau ketua RB. Nah, itu kita biasakan penggunaannya biar nggak bingung. Artinya bisa admin pusat. Nah,
Kadang ada yang bertanya admin pusat. Admin pusat itu apakah admin KL instansi atau admin unit? Nah, itu tolong dipahami dulu istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti dalam PMPRB. Kemudian yang kedua, yaitu asesor pusat. Asesor pusat itu apa? Gitu. Asesor pusat itu yang pertama, inspektorat atau nama lain yang melakukan fungsi pengawasan internal. Nah, asesor pusat itu bisa lebih dari satu akun. Admin KLP dapat membuatkan lebih dari satu akun untuk akun asesor pusat untuk dalam memudahkan koordinasi dalam penilaian setiap area. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab dalam pengisian nilai LKE pusat, kemudian melakukan verifikasi atas penilaian LKE unit oleh asesor unit. Kemudian yang kelima adalah bertanggung jawab pada koordinator CPI dan bertanggung jawab untuk memantau pengisian LKE unit oleh asesor unit. Nah, di sini sudah tahu bahwa asesor pusat itu yang pertama bisa pegang LKE, bisa memberikan penilaian pada unit pusatnya di poin nomor 3. Nah, kemudian di poin nomor 4, asesor pusat juga dapat memberikan verifikasi atau mengubah penilaian dari asesor unit, dari nilai-nilai unit kerja yang telah disubmitkan ke asesor pusat. Nah, di sini kami memberikan spoiler ya atau bocoran. Nah, ada wacana ketika nanti asesor pusat itu bebannya terlalu berat. Artinya inspektorat itu nantinya ditakutkan ya, dikhawatirkan mempunyai beban yang berat pada nomor 3 dan 4. Inspektorat kan sudah membuat nilai LKI pusat, kenapa harus masih memverifikasi nilai-nilai dari unit gitu. Nah, di situ ada penumpukan tanggung jawab atau yang memberatkan lah, hal-hal yang memberatkan inspektorat. Nah, di sini kami punya wacana bahwa asesor pusat nanti akunnya akan dibagi dua, entah namanya asesor pusat atau yang lain. Nah, itu kita bagi dua. Yang pertama akun untuk yang memang pure, murni tugasnya untuk menilai LKE dari unit pusat yang artinya punya inspektorat, dan yang kedua melakukan verifikasi pada unit kerja, yang bisa saja yang memegang verifikasi nilai-nilai unit kerja adalah Pokja. Jadi bukan menempel di inspektorat saja. Nah, wacananya seperti itu. Yang penting esensinya sudah dapat, asesor itu nanti akan pegang LKE, entah pusat atau unit. Nah, kemudian yang ketiga ada asesor unit. Asesor unit itu karakteristiknya yang pertama pegawai unit. Nah, yang kedua bertanggung jawab pada penilaian LKE unit. Nah, terus bertanggung jawab pada pimpinan unit, kepala OPD atau dirjen atau inspektur gitu. Kepala unitnya. Kemudian yang keempat adalah jumlah akun bisa lebih dari satu untuk setiap unit yang dinilai. Admin kementerian, lembaga, pemerintah dapat membuat lebih dari satu akun asesor unit untuk memudahkan koordinasi di setiap area. Jadi setiap unit bisa mempunyai lebih dari satu akun asesor. Kemudian di sini dari slide awal sampai sini kita sudah mampu menyimpulkan ya bahwa apabila akun punya embel-embel asesor, nah itu asesor pasti berkaitan langsung atau tidak langsung dengan LKE. Apabila asesor unit berarti berkaitan langsung dengan LKE unit. Apabila asesor pusat berkaitan langsung dengan LKE pusat. Nah, kurang lebih seperti itu. Simple untuk asesor unit, nggak seberat, nggak serumit dari asesor pusat, karena kami rasa sudah jelas di sini bahwa asesor unit itu siapa, orangnya dari mana, tugasnya apa, sudah tanggung jawabnya mengisi LKE unit. Nah, yang terakhir adalah sekretaris akun. Yang terakhir adalah jenis akun terakhir, yaitu akun ketua tim RB. Yang ini wajib ada di sekretariat. Nah,
Siapa dia? Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, atau Sekretaris Daerah. Nah, di sini akun admin, akun ketua RB sifatnya nggak jauh beda dengan akun admin, sama-sama restrict, artinya kita batasi hanya satu per instansi pemerintah. Hanya ada satu akun, yaitu Sesjen, Sesmen, Sestama, Sekda. Sebagai ketua RB memiliki akun yang berbeda, memiliki akun yang fungsinya berbeda sebagai unit atau akun untuk asesor unit. Nah, yang ketiga, pengguna tidak boleh dirangkap oleh akun lain. Nah, ini artinya di nomor poin 1 kan sudah jelas bahwa pemegang ketua tim RB adalah sekretariat. Namun, bisa jadi Sekda mempunyai 3 peran, yaitu yang pertama admin, yang kedua dia sebagai unit, yang ketiga sebagai ketua RB. Nah, ketiga itu boleh ada pada satu unit. Namun pengguna yang di sini kan poin nomor 3 sudah jelas ya. Pengguna tidak boleh dirangkap. Artinya dari ketiga akun itu masing-masing harus beda orang, beda ST, beda identitas, dan pastinya beda email. Kalau nama akunnya harus beda tapi passwordnya sama nggak apa-apa. Nah, itu yang penting email dan orang yang megang adalah berbeda. Nah, itu bisa ST-nya juga satu-satu juga. Kemudian yang terakhir adalah tugas dari sekretariat atau ketua tim RB, yaitu bertanggung jawab melakukan verifikasi akhir. Yaitu proses dari instansi pemerintah itu finishnya berakhirnya di verifikasi akhir nilai LKE unit dan LKE pusat yang akan dikirimkan ke Kemenpan RB. Nah, itu akhir proses dari penilaian PMPRB di instansi pemerintah, bisa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke diskusi, nanti akan ada sesinya sendiri dalam Bapak Ibu memberikan diskusi atau pertanyaan. Nah, yang pertama, ini kami mencoba merangkum setelah 2 minggu, 3 minggu jalan dalam pembukaan PMPRB. Nah, ini kita menemukan nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah resume atau kita nanti juga ada notulensi apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini yang pertama. Biasanya ada yang bertanya nih awal, mohon maaf Pak, saya orang baru yang ngurus RB, saya baru kemarin sore ngurus RB, saya nggak tahu tentang PMPRB, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya banyak nih pertanyaan kayak gini kan. Nah, terus kita jawabannya yaitu yang pertama untuk Bapak Ibu yang memang baru ditugaskan atau diamanahkan untuk mengurus RB, nah itu Bapak Ibu harus mengikuti dulu dari Permenpan awal, yaitu 14 tahun 14, Permenpan nomor 14 tahun 2014 hingga saat ini dengan roadmap baru di Permenpan 26 tahun 2020 serta roadmapnya di 25 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti semua pedoman dari kita dari 2014 sampai 26 2020 diikuti semua. Ketika paham peran-perannya, apa sih RB itu, siapa sih orang-orang yang berpartisipasi di RB, apa sih fungsinya RB. Nah, itu Bapak Ibu dieksplor dulu, digali dulu semuanya. Ketika memang sudah memahami, tahu oh kayak RB itu ternyata kayak gini. Nah, kita masuk ke teknisnya itu kita sudah sediakan di YouTube RB Kunwas. Ketika aja di kolom pencariannya YouTube RB Kunwas, di situ langsung keluar 3 video mengenai tata cara pengisian PMPRB. Nah, kemudian yang kedua ada, Pak, menu tutorial di YouTube itu kok beda dengan akun yang saya buka, gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu bingung apabila ada perbedaan dengan
menu yang ada di YouTube. Nah, menu yang ada di YouTube itu kami sengaja buka semua, artinya kita tidak perlu berganti akun dalam pembuatan menu dan sebagainya. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu paham akun admin, asesor, sekretariat RB itu fungsinya apa gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kadang kan Pak saya akun admin mau ngisi LKE. Nah itu kan berarti nggak bisa, memang karena tugasnya di awal kan memang admin itu bukan pemegang LKE, namun adalah koordinator dari semua akun. Nah sama saya berpesan pada Sobat Reform semua, Bapak Ibu, bahwa dari keempat akun admin, asesor pusat, asesor unit, dan sekretariat itu tidak ada kasta yang lebih tinggi atau kasta yang lebih rendah. Artinya 4 akun itu harus jalan bersamaan untuk menyelesaikan proses PMPRB dari suatu instansi. Jadi jangan merasa sekretariat itu posisinya paling tinggi, atau admin merasa saya paling tinggi, admin itu posisinya paling tinggi, kastanya paling tinggi. Karena kalau nggak ada aku, kalian nggak bisa buat akun gitu. Nah, enggak, bukan seperti itu. Semua akun itu punya kelebihannya masing-masing, punya perannya masing-masing. Jadi tidak ada sesuatu yang kami lebihkan. Memang keempat akun itu harus sejalan atau selaras dalam pengisiannya. Jadi di awal saya berpesan, Bapak Ibu di sini saya pribadi minta tolong Bapak Ibu perannya apa? Unit kerja atau admin dan sebagainya atau sekda. Nah itu tolong ditelusuri. Bisa jadi kalau Bapak Ibu dari sekda atau inspektorat, di sekretariat daerah atau inspektorat, bisa saja mempunyai 3 peran. Namun masing-masing akun harus dipegang oleh orang yang berbeda. Nah, kita lanjut. Unit kerja registrasi admin pada Kemenpan. Nah, kita banyak menemui bahwa dinas-dinas, bahwa unit kerja vertikal itu meregistrasikan akun admin pada kita. Mohon maaf, itu memang langsung kami tolak karena admin itu hanya dipegang oleh sekretariat atau inspektorat, bukan unit kerja vertikal maupun dinas. Nah itu kami langsung tolak karena memang itu harusnya kalau unit kerja ingin mau buat akun bilangnya ke inspektorat, bukan langsung registrasi ke Kementan. Nah, terus ada yang pertanyaan lagi, Mas itu kok unit saya misal dinas pendidikan X, kok registrasi admin diterima ya Mas ya? Oh mungkin itu kecolongan. Tapi jangan khawatir, setiap 1 hari sekali, artinya setiap hari sore kita melakukan tracking atau tracing mana aja yang hari ini dilakukan verifikasi. Apabila menemukan ada unit kerja yang meregistrasikan akun admin, mohon maaf pada sore harinya atau esok paginya akun itu nggak bisa dibuka karena kita nonaktifkan langsung atau kita delete by system. Jadi tolong diperhatikan, unit kerja tidak perlu melakukan registrasi pembuatan akun admin pada Kemenpan. Nah, apabila diterima dan bisa dibuka, esok harinya mungkin sudah dinonaktifkan atau dihapus akunnya oleh Kemenpan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, unit kerja regis namun instansi salah. Artinya ini untuk Bapak Ibu, Sobat Reform semua yang megang akun admin, itu tolong diperhatikan instansinya apa. Kemarin ada salah satu Kementerian X itu, saya sebut aja, mohon izin saya sebut, Kementerian Perhubungan itu telepon kami, Mas, itu kok ada akun nambah sendiri ya masuk ke Kementerian Perhubungan. Nah, di sini kami mewanti-wanti atau artinya kita minta tolong ke Bapak Ibu sekalian untuk lebih teliti. Jangan memasangkan unit kerja itu pada yang bukan instansinya. Dinas Perhubungan itu instansinya bukan Kementerian Perhubungan, tapi ikutlah instansi yang ada di atasnya. Nah, misalnya Dinas Perhubungan Provinsi Y, Dinas Perhubungan Provinsi X. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena banyak contohnya nih, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, itu
instansinya bukan bukan instansi mereka masing-masing, namun instansinya adalah instansi pusat ya. Jadi mau nggak mau instansi pusat nanti akan menghapus, Kementerian Kementerian Kemendikbud, Kemenhub, kemudian Kemensos, Kementerian Sosial itu mau nggak mau nanti akan menghapus akun-akun yang disalah alamatkan oleh admin di Pemda. Nah, jadi kami minta tolong jangan sampai salah alamat pengisian instansinya, khususnya dinas-dinas terkait. Nah, akun admin melengkapi tab instansi pusat dan unit baru dibuatkan akun. Nah, ketika teman-teman sudah menerbitkan atau memverifikasi akun admin, yang dilakukan pertama adalah pengisian unitnya. Jadi jangan buru-buru buat akun. Artinya buatkan kamarnya dulu. Tadi di awal kan saya sudah menganalogikan sebuah kamar. Nah, jadi kamar X, kamar Y, kamar Z. Nah, itu kan dibuatkan dulu kamarnya, baru dibuatkan kuncinya, baru dibuatkan akunnya. Nah, jadi ketika awal pembuatan, tolong buatkan dulu instansinya. Kan di awal akun admin login itu ada dua pilihan di sebelah kiri. Di sebelah kiri sini ada pengguna dan instansi. Diisikan dulu instansinya. Misal Kementerian A itu punya 11 eselon 1. Nah, dibuatkan dulu instansinya 11 eselon 1. Nah, baru diisikan. Baru dibuatkan akun-akunnya untuk masing-masing eselon 1. Nah, kemudian misal Pemda C punya 33 OPD. Nah, dibuatkan dulu kamarnya 33 OPD, kemudian dibuatkan dulu 33 akun asesor unit. Nah, lebih seperti itu. Jangan buru-buru bikin akun. Kok nggak bisa bikin akun ya? Kamarnya dibuat dulu, Bu. Bapak, kamarnya dibuat dulu, OPD-nya dibuat dulu, baru ditempelkan ke masing-masing akun. Kemudian nomor 6, yaitu vektor, longitude, longitude. Nah, di sini ketika kita membuat instansi, ketika membuat OPD, biasanya ada dari kita untuk menyertakan lokasi. Nah, lokasinya itu sebenarnya opsional, namun Bapak Ibu bisa mengetahuinya dari Google Maps. Nah, jadi di web bisa dituliskan Google Maps, kemudian cari alamat OPD yang Bapak Ibu maksud, kemudian diklik kanan, ada tulisan watch here, atau apakah di sini gitu bahasa Indonesianya. Nah, diklik nanti keluar longitude-nya atau lokasinya yang ada tanda lintang utara, lintang selatan, atau petik 2. Nah, itu adalah longitude-nya. Kemudian sama kasusnya dengan seperti yang nomor 3. Bapak Ibu gimana kalau instansi mempunyai lebih dari satu akun admin? Nah, sama kasusnya seperti poin nomor 3, artinya nanti pada sore harinya ketika kita melakukan tracing atau review verifikasi per hari itu, jangan kaget nanti kalau dari Kemenpan menanyakan ini adminnya yang benar yang mana, karena salah satunya akan kami hapus, akan kami delete, akan kami nonaktifkan sehingga akun admin itu tidak bisa dibuka. Yang artinya kalau admin nggak bisa dibuka, nggak bisa bikin akun untuk seluruh unit, untuk seluruh instansi. Nah, itu dipastikan lagi kalau misalnya admin itu jangan inspektorat ada 1, sekda punya 1. Jangan, itu artinya satu instansi pemerintah punya 2. Pilih salah satu, pastikan salah satu, kemudian delete. Boleh bilang ke Kemenpan, nanti kami akan melakukan penghapusan satu aja. Nah, kemudian nomor 8, NIP tidak sesuai atau non-ASN. Nah, kami mewajibkan ya, atau kami dari bagian sistem itu men-setting bahwa NIP-nya itu nggak bisa diisi sembarangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mencoba-coba atau membuat dummy, mohon maaf, sepertinya tidak bisa, karena NIP itu kami samakan dengan format dari Badan Kepegawaian Negara. Dari Badan Kepegawaian Negara itu
NIP-nya tuh bakunya kayak gini. Jadi kami tempelkan pada kolom NIP, jadi harus sama, nggak bisa sembarangan. Bahkan yang outsourcing atau non ASN itu juga nggak bisa, harus NIP pegawai negeri. Sama kemarin ada kasus NRP, mohon maaf, dari instansi kepolisian, intelijen dan tentara nasional itu kami sudah perbaiki. Jadi NRP sudah formatnya sudah bisa kami masukkan. Jadi NIP sesuai BKN atau NRP sesuai dengan instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian ini yang ke-9, syarat admin terverifikasi. Nah, verifikasi, teman-teman verifikator itu biasanya melihat yang pertama adalah nama, jenis kelamin, kemudian level akses, artinya harus grup akses, artinya harus administrator. Yang ketiga yaitu ST, name tag, dan surat tugas. Nah, yang pertama identitas. Itu pernah kami menemukan hal yang lucu ya, lucu menurut kami. Namanya nama laki-laki, nama laki-laki, kemudian name tag-nya name tag-nya foto laki-laki, namun jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu kan kami agak bingung ya. Nah, ini yang benar yang mana, karena nggak sesuai semua, ya udah itu kami langsung tolak karena nggak sama foto dengan identitasnya. Nah, terus habis itu name tag. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nggak ada name tag dari instansinya atau sesuatu yang menunjukkan bahwa pegawai tersebut adalah dari instansi tersebut, itu bisa menggunakan keterangan lain yang intinya adalah menunjukkan bahwa pegawai yang akan memegang akun admin itu adalah dari instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian ST, surat tugas, kami mohon untuk surat tugas jangan menyertakan SK-TIM. SK-TIM itu satu surat biasanya berisikan 10 nama orang. Nah, itu kan kemungkinan akunnya dilempar-lempar besar ya. Bisa saja 10 orang itu bawa akun semua. Nah, itu kami nggak mau. Yang kami mohon untuk surat tugas maksimal 2 orang lah namanya. Jadi surat tugasnya tuh langsung menunjuk pada orang tersebut bahwa yang akan memegang admin di instansi tersebut adalah X atau Y gitu, surat tugasnya. Jadi maksimal 2 orang ST-nya. Nah, kemudian kami minta tolong juga nomor 10, kita masuk ke nomor 10, yaitu grup akses, admin, asesor, sekre. Kadang admin itu penasaran ya, pingin gimana sih rasanya pegang akun asesor, gimana sih pegang akun sekre. Nah, itu tolong kami Bapak Ibu, kami minta tolong untuk meminimalisasi risiko. Nah, kadang akun admin itu ketika coba-coba, entah sengaja atau tidak, menambahkan grup akses lain, yaitu dia bisa jadi admin, bisa jadi asesor, bisa jadi sekretariat. Nah, itu tolong dihindari. Artinya satu akun itu ya udah untuk satu grup akses, jangan ditambah-tambahi. Kami bingung gitu kan, ada case seperti ini. Mas, kemarin sore saya bisa login jadi admin. Nah, kok pagi ini saya nggak bisa buat akun ya, pakai akun admin, malah adanya menu evaluasi. Loh, emang Bapak kemarin mengubah apa? Saya kemarin edit grup akses. Wah, itu salah satu permasalahan yang kami hadapi. Jadi tolong Bapak Ibu, daripada mengubah grup akses akun admin, artinya nanti akun adminnya nggak bisa bikin akun yang lainnya. Nah, lebih baik akun admin pertama kali yang dilakukan adalah membuat akun untuk asesor, sekre, asesor pusat, asesor unit, dan sekre. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang nomor 10 itu yang paling kami tekankan, janganlah menambah atau mengedit grup akses gitu. Sesuaikan saja, kalau memang buatnya admin ya udah di save, di keep,
akun admin jangan ditambah-tambah. Kalau penasaran sama asesor, unit pusat atau sekre, silahkan dibuat, ditambahkan pada menu instansi dan pengguna. Nah, mungkin sampai sini dulu dari 10, sebelum saya lanjutkan, dari 10 poin ini, ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Bisa mohon izin Pak Akbar sebagai moderator untuk membuka pertanyaan. Silakan dari Kabupaten Badung ada yang masuk. Boleh silakan pertanyaannya. Bapak Made Dibia. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya untuk akun yang dibuat akun asesor kan buat kan bisa lebih dari satu kan Pak ya? Ulang Pak, putus-putus. Ya. Akun asesor itu kan bisa dibuat lebih dari satu Pak ya? Iya. Yeah. Oke. Itu bisa mereka langsung mengakses langsung bersamaan atau memang harus kita bagi Pak? Misalkan per area dilakukan asesor oleh akun A atau seperti apa Pak? Apakah mereka bisa langsung masuk ke seperti itu Pak semuanya? Oke, terima kasih. Satu dulu pertanyaan. Terima kasih Pak Akbar sebagai moderator, izin menjawab dulu. Yang pertama, akun asesor entah pusat dan unit, yang pertama tidak perlu melakukan verifikasi kepada Kemenpan, yang artinya akun admin yang akan mengkoordinasikan akun asesor dan akun asesor pusat dan asesor unit. Nah, di situ akun asesor untuk keduanya tidak perlu dibagi pada pembuatannya, tidak perlu dibagi untuk area ABC, namun bisa membuka bersamaan dalam mengisi PMPRB. Asalkan yang memegang akun adalah orang, surat tugas, dan email yang berbeda. Oke. Terima kasih. Saya izin lanjutkan satu pertanyaan dulu. Nanti kita buka lagi di belakang. Kita lanjutkan. Izin lanjutkan. Nanti masih ada sesi pertanyaan, yaitu kita mulai lagi. Mohon izin untuk suaranya bisa di mute dulu. Nah, kemudian tadi kita udah menyelesaikan 10. Nah, kita masih ada 10 poin lagi yang kemungkinan bakal bersinggungan dengan beberapa poin yang lagi. Yang pertama adalah CAPTCHA. Apa itu CAPTCHA? Ya, CAPTCHA itu semacam kode unik agar ini adalah fungsinya untuk keamanan, pembatasan keamanan, bahwa yang login ke akun PMPRB itu bukan orang sembarangan gitu. Artinya yang memang punya email yang sudah diregistrasikan. Nah, CAPTCHA itu semacam kode unik yang apabila Bapak Ibu pernah melakukan transaksi kredit atau e-commerce ya, Tokopedia, Blibli, OVO, Shopee. Nah, itu kan biasanya sebelum melakukan transaksi pembayaran itu ada kode unik yang sebagai verifikasi bahwa oh, yang pemilik akun itu adalah saya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu di CAPTCHA-nya. Nah, perkembangan terakhir banyak masukan, Pak, gimana CAPTCHA-nya kalau dihilangkan saja karena repot loginnya. Loh, repotnya kenapa? Nah, kemarin yang saya daftarkan emailnya Pak Sekda, sedangkan saya nggak bisa buka emailnya Pak Sekda setiap saat. Nah, itu kan lucu gitu kan. Nah, padahal di pembuatan akun Sekre itu kan ada ketentuan bahwa Sekda sudah mensurat tugaskan atau sudah mengamanahkan dengan bentuk surat tugas bahwa Mr. X ini akan memegang akun Sekre karena perintah saya. Jadi emailnya Mr. X saja nggak apa-apa, nggak usah emailnya Pak Sekda. Nah, gitu. Sorry, yang tadi saya jelaskan adalah token login saya revisi, itu adalah token bukan CAPTCHA. Yang CAPTCHA itu yang pertama kali masuk
CAPTCHA itu yang pertama kali masuk biasanya yang harus di-refresh dulu. Artinya CAPTCHA itu bertahan hanya kurang lebih 30 detik setelah pengisian. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengisian username, password, coba CAPTCHA-nya di-refresh dulu karena bisa jadi waktu mengisikan identitas user dan password lebih dari 30 menit. 30 detik. Nah, kemudian yang token yang tadi yang kode unik yang ada di email, nah itu wacananya mau dihilangkan, tapi nanti menunggu keputusan teman-teman bagaimana faktor keamanannya, faktor coba-coba, faktor keseriusan dari akun tersebut untuk login gitu. Jadi itu token itu menunjukkan keamanan. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, duplikasi. Nah, tidak banyak teman-teman admin itu membuat akun untuk asesor atau untuk asesor pusat atau unit terkadang ditemukan yang pertama duplikasi user, duplikasi email, duplikasi nomor telepon. Nah, apabila terjadi ada notifikasi duplikasi itu artinya identitas tersebut pernah dimasukkan gitu. Misalnya Pemda A dan Pemda B. Gitu. Mereka sama-sama membuat akun dinas pendidikan. Nah, si Pemda A itu sudah melakukan registrasi dengan menggunakan nama Disdik aja gitu, Disdik untuk Pemda A. Sedangkan Pemda B apabila melakukan registrasi dengan menggunakan nama Disdik, otomatis by system sudah terlacak itu duplikasi karena nama Disdik Dinas Pendidikan Disdik sudah digunakan oleh Pemda A. Nah, itu nggak bisa. Jadi otomatis dari Pemda B harus menggunakan alternatif lain, yaitu misal Disdik _ Pemda B. Nah, atau Disdik Pemda B disambung semua. Ya, itu kan mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan Disdik aja punya Pemda A. Nah, apabila duplikasi pada user, solusinya seperti itu. Kemudian duplikasi pada email. Nah, berarti email itu sudah pernah dipakai. Nah, biasanya kalau email itu dalam satu instansi yang pakai double-double, nggak bisa silang antar instansi. Nah, jadi admin itu harus memastikan bahwa email yang digunakan itu memang baru, pure, artinya belum pernah digunakan sama sekali. Nah, kemudian nomor telepon kasusnya sama dengan email. Pasti dalam satu instansi, nggak pernah jarang email dan nomor telepon duplikasi silang instansi itu jarang karena yang punya ya instansi itu aja, nggak mungkin satu nomor telepon digunakan oleh Pemda A dan Pemda C gitu, nggak mungkin. Jadi kalau apabila ada duplikasi, tolong pastikan lagi apakah akun itu pernah dibuat atau apakah email tersebut sudah pernah diverifikasi atau diregistrasikan. Nah, sama email akun penerima token. Sama kasusnya yang cerita dengan stafnya Pak Sekda itu mau login akun Sekda tapi emailnya email Sekda. Nah, itu sama ceritanya. Apabila ada masalah, Mas, tokennya kok nggak mau masuk, tokennya kok nggak mau ke email. Nah, yang pertama, pastikan waktu saat mendaftarkan akun, email yang digunakan adalah email aktif. Nah, email aktif, gampangnya email HP Bapak Ibu sekalian, email yang nempel di HP. Nah, itu biasanya gampang. Nah, kemudian diusahakan jangan typo, ada kurangnya. Pernah saya menemukan misalnya pemday@gmail tanpa L. Jadi harusnya kan Gmail, GIMAIL. Nah, itu ada gmail.com kurang L. Nah, otomatis tokennya nggak mau kirim karena email itu adalah email fiktif. Harusnya Gmail kok Gmail. Sama ketika @yahoo, O-nya 1, @yahoo bukan Yahoo. Nah, itu kan sama nggak bakal kedetek sama kita gitu. Jadi ketika membuat akun, tolong dipastikan email-emailnya itu aktif gitu. Gampangnya email HP smartphone Bapak Ibu. Nah, kemudian
kita lanjut ke surat tugas. Masih di email. Pak, bagaimana kalau kita menggunakan email instansi? Nah, email instansi kami sarankan jangan dulu digunakan karena ada beberapa server, ada beberapa host .go.id yang memblok token dari kita. Jadi lebih amannya gunakan email komersial seperti Yahoo, Gmail, mail.com, atau email HP Bapak Ibu yang digunakan yang nempel pada akun Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk email instansi kami masih belum bisa nembus, artinya masih ada beberapa hosting email yang memblok email dari kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian surat tugas sudah saya jelaskan yang tadi diusahakan maksimal 2 nama, tanda tangan kepala unit kerja tertinggi dalam pembuatan akunnya. Nah, kemudian nomor 6 yaitu pergantian pemegang akun. Nah, untuk akun admin ketika untuk asesor unit, asesor pusat dan sekretariat apabila ingin mengganti identitas diri seperti nama, password, dan email bisa dikomunikasikan dengan pemegang admin di instansi tersebut. Namun kami tolong admin untuk memastikan apakah ST-nya benar dan emailnya benar sehingga nanti ketika memverifikasi atau mengirimkan token itu sudah pasti terkirim. Nah, bagaimana kalau admin yang mengkoordinator ingin mengganti yang megang akun? Nah, prosesnya tinggal hubungi aja dari Kemenpan yang 2 nomor itu atau dari call center ya, chat itu kalau mau ganti akun hubungi saja, namun harus disertakan email dan surat tugas serta name tag yang benar ya. Nah, itu sudah diganti. Nah, nanti kalau misalnya ada permasalahan, loh ini emailnya diganti tapi kok tokennya belum bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, kami beri alternatif untuk silahkan membuat akun baru saja, registrasi akun admin baru saja, nanti akun admin yang lama kami nonaktifkan dan kami hapus. Nah, kurang lebih seperti itu yang nomor penggantian akun. Kemudian nomor 7 yaitu nomor 17 ya. Akun tidak ada tampilan LKE. Nah, kembali ke poin pertama bahwa kemungkinan sudah pasti yang apabila tidak ada menu evaluasi atau LKE itu pasti yang dibuka akun admin. Nah, namun kalau Bapak Ibu membuka akun asesor entah pusat ataupun unit, pasti yang muncul adalah LKE atau pada menu evaluasi di sebelah kiri menu evaluasi. Sebelah kiri menu evaluasi itu nanti kelihatan evaluasi. Nah, kemudian ketika masih kosong, itu kan tabelnya masih kosong. Nah, nanti di pojok kanan bisa ditambahkan LKE mana yang akan diisikan. Kemudian profil LKE-nya, artinya itu LKE unit atau pusat. Kalau unitnya apa, nah itu bisa Bapak Ibu lengkapi menggunakan akun asesor. Mohon maaf untuk akun admin, jangan bingung kalau misalnya kalau nggak ada menu evaluasi karena memang tugasnya adalah mengkoordinasi akun, bukan LKE. Nah, kemudian ini 3 tambahan. Yang pertama, kami mohon kerjasama Bapak Ibu pada pengisian LKE itu ada 2 keterangan. Yang pertama adalah catatan dan evidence. Apa bedanya? Yang pertama catatan. Misal ketika ada pertanyaan suruh milih jawabannya ada indikator untuk memilih jawaban A sampai E. Nah, ketika Bapak Ibu mengisikan A, catatannya adalah alasan mengapa Bapak Ibu mengisikan A. Nah, misalnya alasan jawabannya A, nilainya sempurna, nilainya maksimal. Catatannya karena kami sudah melengkapi surat tugas. Catatannya seperti itu. Nah, evidence-nya apa? Nah, evidence-nya silahkan Bapak Ibu menyertakan link untuk menyertakan link Google Drive atau Cloud atau penyimpanan
penyimpanan elektronik untuk dan disertakan linknya di situ. Jadi kami nanti pada saat evaluasi mudah, tinggal klik link itu keluar, oh evidensinya ini karena catatannya jawab kami sudah melakukan karena ST-nya ada, makanya jawabannya sempurna. Nah, itu kita tinggal menyocokkan seperti itu. Nah, catatan-catatan inilah yang nantinya akan kita gunakan pada proses evaluasi, rapat panel, hingga keputusan nilai akhir gitu dari TPN, dari tim penilai pusat atau Kemenpan RB. Nah, kemudian nomor 9, di awal saya sudah menjelaskan nantinya akan ada sekarang ada wacana pengembangan akun. Pengembangan akun asesor pusat, yang artinya bahwa beban kami merasakan banyak cerita akun tugas inspektorat itu sudah terlalu berat gitu. Untuk membuat LKI pusat itu sudah berat. Masa verifikasi nilai LKI unit ada di kita juga. Nah, itu kami akan memberikan alternatif bahwa verifikator LKI unit bisa diserahkan pada Pokja, tidak harus pada inspektorat. Nantinya akan seperti itu. Intinya hanya pembagian tugas antara pengisian LKI pusat dan verifikator atau verifikator LKI unit. Tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sering dilakukan, hapus akun dan LKE. Nah, mohon maaf, untuk hapus akun hanya bisa dilakukan oleh admin master dari Kemenpan. Nah, akunnya itu nanti diaktifkan dulu dan akan dihapus oleh admin dari Kemenpan. Dan kemudian kalau LKE-nya gimana? LKE juga nanti LKE hanya bisa dihapus atau diedit, dihapus ya. List LKE bisa diedit oleh evaluatornya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu belum bisa menghapus akun dan LKE yang ada. Nah, nantinya akan segera kami perbaiki bahwa kalau admin nanti akan bisa hapus akun dan asesor bisa hapus LKE. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan khususnya. Nah, untuk admin yang ingin menghapus akun, silahkan bilang aja ke call center atau PIC kita untuk PMPRB bahwa Bapak Ibu kami mohon maaf ingin menghapus akun X atau Y karena gini. Nah, gitu. Nanti kami proses dari pusat untuk dihapus akunnya atau kita nonaktifkan dulu biar nggak bisa dibuka. Kalau LKE kami menunggu update sistem, masih dalam proses update sistem untuk segera bisa menghapus. Oke. Masih ada bahan, tapi kita bisa diskusi dulu aja. Nggak apa-apa. Saya kembalikan ke moderator, Pak Akbar. Mohon izin. Pak Akbar. Sambil izin saya baca-baca chat di sini sudah banyak yang minta bahan materi setelah PPT yang saya tampilkan tadi setelah kegiatan ini selesai bisa di-share linknya. Bahan sudah saya upload, kemudian tinggal di-share linknya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari titik Nurma. Nah, Bu Titik Nurma, mohon izin nanya, apakah administrator unit perlu melampirkan ST atau Nemtek? Ya, tapi itu tidak diverifikasi oleh Kemenpan. Yang artinya kami memberi wewenang pada admin untuk memastikan apakah asesor unit namanya, ST-nya, Nemtek-nya itu sama gitu, sesuai dengan yang diperlukan, sesuai kayak ketika admin itu membuat akun ke Kemenpan. Nah, kurang seperti itu. Kemudian
Dari Bu Revi Citrawati. Mas, surat tugas tanda tangan kadis instansi masing-masing ya untuk admin unit. Iya, ya. Untuk asesor unit yang tanda tangan surat tugas adalah kepala dinas masing-masing. Kemudian, ini juga ya. Nah, dari Bu Wiwit Kurniawati. Banyak perangkat daerah yang sudah mengisi, memberikan keterangan. Apakah datanya masih tersimpan atau perlu diinput ulang? Mohon maaf, Ibu, ini konteksnya dalam pengisian akun atau pembuatan akun atau pengisian LKE. Nanti bisa diketik ulang pertanyaannya. Mohon maaf nih, saya masih belum dapat ini yang bagian mana memberikan keterangan yang untuk apa gitu. Mohon maaf, Bu Wiwit bisa mengetik ulang pertanyaannya. Kemudian Bu Linda Nur Setiawati. Untuk akun ketua RB, apakah boleh yang pegang atau yang didaftarkan itu stafnya? Boleh banget. Jadi untuk akun ketua RB yang megang memang seharusnya adalah stafnya. Namun administrator juga memastikan ST yang dikeluarkan oleh Sekda adalah yang benar gitu. Artinya nanti memang ada satu orang yang ditunjuk sebagai pemegang akun Sekda, dan nanti ketika mengambil keputusan memang harus didiskusikan dengan Sekda. Jadi akun ketua sekretariat itu memang sebaiknya jangan dipegang oleh Sekdanya langsung, karena beliau belum tentu bisa buka setiap saat gitu. Namun ketika harus mengambil keputusan, beliau turut hadir sama yang megang akun gitu. Ini ada Bapak atau Ibu, mohon maaf, Bapak atau Ibu Kukoh, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Di kolom keterangan sudah input tapi hilang. Ini keterangan apa, Bu? Apakah akun sama kayak Bu Wiwit tadi? Mohon diketik ulang pertanyaannya. Ini dalam konteks yang mana? Biar saya juga nggak salah menjelaskan. Nah, kemudian ada Mbak Made Dibia yang di apakah setelah unit selesai input ada proses kirim untuk dapat terlihat atau asesor dengan pengenalan oleh asesor dan dilakukan penilaian atau cukup dengan menyimpan saja? Untuk sementara ini ngomongin LKE kayaknya. Ada proses kirim atau dapat terlihat. Untuk sementara LKE sedang kami perbaiki karena kemarin sempat ada banyak teman-teman yang melakukan keluhan bahwa ketika jawaban sudah diisi kok jawabannya hilang gitu kan. Nah, itu nanti akan kami perbaiki disertakan rute, artinya alur ketika asesor pusat, ketika asesor unit yang paling terakhir sudah memberikan penilaian terhadap unitnya, itu nanti ada tombol simpan atau kirim ke asesor pusat. Nah, nanti kami juga perbaiki akun asesor pusat ketika di LKE bisa memverifikasi untuk dikirim ke Pemda, atau verifikasi itu ditolak untuk dikembalikan ke asesor unitnya apabila nilainya belum sesuai. Nah, nanti akan kami tambahkan dengan fitur-fitur seperti itu, karena memang kemarin banyak keluhan ya mengenai pengisian LKE ini. Nah, itu salah satunya kita tutup kurang lebih 5 hari untuk perbaikan LKE. Kemudian mohon izin tanya, untuk admin unit apakah boleh hanya dengan surat tugasnya saja apabila nemtek tidak ada? Seperti yang saya jelaskan, ini Bu Riani, dari Bu Riani, nemtek disertakan saja, namun apabila tidak ada nemtek, sertakan surat keterangan dari kepegawaian yang intinya menunjukkan bahwa pegawai tersebut adalah memang benar-benar pegawai di instansi tersebut. Nah, saya tambahkan lagi, kami bisa melacak. Kita kadang melakukan random sampling atau penilaian acak, apakah akun tersebut itu sudah dilengkapi dengan ST, nemtek maupun apa namanya ST nemtek dan surat keterangan lainnya atau bukti lainnya. Nah, itu apabila memang di akun itu belum ada,
itu mohon maaf kami juga kadang mengonfirmasi kembali ini mau dinonaktifkan atau mau dilengkapi. Nah, itu kalau untuk akun asesor kami nggak strict, nggak setiap hari update-nya, nggak setiap hari update-nya per hari kita rekap, tapi seminggu sekali kita akan merekap beberapa pemda-pemda atau instansi yang sudah membuat akun asesor unit maupun pusat yang tidak dilengkapi dengan ST atau surat tugas atau nemtek. Nah, itu bisa saja kami konfirmasi untuk di-delete atau seperti apa. Jadi usahakan untuk akun akun asesor semuanya tetap melengkapi nemtek dan surat tugas. Oh ya, yang LKE sudah jelaskan. Jadi memang untuk masalah LKE kita memang sedang dalam perbaikan yang nantinya akan kita lengkapi dengan fitur-fitur yang friendly lah, yang mudah, yang artinya setiap akun tuh perannya di LKE itu, asesor pusat dan asesor unit itu perannya apa di LKE. Apakah nanti ada rekaman sosialisasi ini? Ada, karena Pak Akbar sebagai host melakukan recording, sini pojok kanan atas ketahuan, pojok kiri atas ketahuan, saya record. Yuni dari Ombudsman Republik Indonesia, Bu Yuni. Yang melakukan verifikasi LKE pusat siapa? Nantinya LKE pusat akan dirata-rata nilainya dengan LKE unit yang telah diverifikasi oleh asesor pusat. Nah, nanti yang melakukan verifikasi itu sekdanya apakah setuju atau tidak. Nah, nanti kalau nggak setuju dirubah lagi sama asesor pusatnya. Nah, berapa lama proses verifikasi setelah mendaftar? Paling lama 24 jam. Paling lama. Namun biasanya pagi daftar, siang jam 10, jam 11 sudah bisa dipakai akunnya. Kalau emailnya nggak bermasalah. Dan dokumen yang lainnya lengkap. Kemudian ada Pak Diki Ramdhani dari Inspektorat Bandar Lampung. Bagaimana asesor pusat bisa mengetahui bahwa asesor unit telah menginput LKE RB unit? Nanti LKE itu akan dikirim ke asesor pusat, jadi ketahuan apakah asesor unitnya itu sudah mengisi atau belum, nanti ada tombol kirimnya. Mohon maaf Pak Wahyu dari Pak Wahyu. Kemudian ada Pak Hengki Ahdiat. Ada asesor unit dari BKPSDM kita yang tidak bisa sign in karena tidak ada token. Padahal sudah kami solusinya apa? Masalah token dan email yang pertama. Yang kedua, bagaimana bila verifikasi token ini dihilangkan saja? Yang pertama, tadi permasalahannya mungkin email resmi pemerintah, yang artinya email kami kadang diblok sehingga tidak dikirim, atau emailnya kurang lengkap, emailnya tidak aktif. Yang kedua itu. Yang ketiga bisa jadi ketika login permintaan tokennya banyak, jadi sering telat. Gitu. Nah, itu analisa permasalahan dari kami. Kemudian yang kedua, verifikasi token ini dihilangkan saja. Ya, sedang kami diskusikan apakah ada alternatif lain untuk keamanan apabila token dihilangkan. Jadi kami sudah mendengar masukan apabila token itu akan dihilangkan dan sedang kami diskusikan. Ada Ibu Brigita Melati. Bila terdapat penggantian pemegang akun asesor unit, apakah admin instansi langsung edit profilnya saja atau seperti bisa membuat untuk sementara untuk selama ini yang saya tindak lanjuti, apabila asesor unit ingin mengubah profil atau mengubah pengguna, langsung saja diganti asalkan ST-nya
dan name tag-nya adalah sesuai sama, serta emailnya adalah email aktif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dari Ibu atau Bapak Agus Bertatinus Laila. Isi LKE apa bisa diedit setelah dikirim pertingkatan dari asesor. Misalnya asesor unit ingin perbaiki penilaian setelah dikirim ke asesor pusat. Nah, nanti di asesor pusat ada fitur ditolak, sehingga nanti asesor unit bisa memperbaiki LKE yang diisi. Nah, ini tadi sama dari Pak Yudika Setiawan. Masalah token sedang kami diskusikan. Coba dipastikan dulu emailnya apakah benar, nggak ada kekeliruan, atau sedang traffic permintaan tokennya sedang banyak. Mas, yang dari Pak Syamsul Ma'rif, Mas, yang menandatangani ST pengajuan admin apakah dari Pak Sekda? Bisa Sekda, bisa inspektur, itu tergantung tim. Tergantung tim RB-nya, yang penting salah satu, antara Sekda atau inspektorat, pilih salah satu, tiap instansi satu aja. Dari Ibu atau Bapak Kukoh Ida Kabupaten Pati, apakah nanti LKE bisa dicetak? Sementara belum bisa dicetak, tapi kita sudah menyertakan LKE LKE Excel yang terbaru terupdate adalah yang tidak di lock. Kan kemarin banyak Bapak Ibu yang mendapatkan LKE net namun tidak bisa diisikan. Nah, itu kami sudah menyediakan LKE-nya yang bisa diisikan. Bahkan kami pecah LKE unit sendiri, LKE pusat sendiri, dan yang gabungan ada sendiri. Dari 15. Nah, ini untuk pengisian LKE sementara baru bisa menjawab minimal 10 unit yang bisa dinilai. Terus apabila lebih dari 10 unit, yang penting admin membuatkan akun untuk setiap asesor di unit itu. Jadi misalnya kalau unit yang diserahkan ada 25, ya berarti akun asesor unitnya ada 25 juga, mengikuti gitu. Oke, di sini saya izin share screen lagi terkait FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di sesi pertama kemarin bersama Pak Catur Bintang. Dari Bu Dewi Kinarasi gitu. Terkait pengisian kemarin, kita wajib mengisi 20% semua. Untuk fitur link apakah bisa menjadi lebih komprehensif menggunakan Google Drive? Akun inspektorat sebagai akun pusat yang nantinya memverifikasi akun unit yang memberikan waktu hanya 2 minggu. Apakah nanti waktunya tidak terlalu mepet? Mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengaktifkan atau verifikasi. Nah, ini untuk TMPRB kali ini yang hingga 30 Juni 2020 yang Bapak Ibu wajib isikan adalah pengungkit di pemenuhan yang 20%. Untuk hasil antara dan reform diisi oleh evaluator Kemenpan. Kemudian untuk link itu menjadi saran kami apakah itu memungkinkan. Jadi setiap pertanyaan bukti dukungnya wajib menampilkan link. Kami akan mencoba diskusikan lagi di internal untuk tetap di pertengahan Juni apakah waktunya bisa disesuaikan atau tidak yang 2 minggu itu. Nah, kita dalam beberapa waktu dekat akan mengaktifasi tombol validasi dan tombol pengiriman dari unit kerja yang tadi Ibu Bapak sudah tanyakan. Nah, unit kerja namun diberikan secara baik. Jangan sampai ada kekurangan salah apabila sudah disubmit ke Kemenpan. Jadi masukan-masukan dari teman-teman PMB itu sebenarnya kita sudah akomodasi semua, sudah dalam proses perbaikan, dan kita diskusikan bagaimana baiknya biar tidak ada kekeliruan, kecurangan, dan kekurangan. Kemudian lanjut dari Ibu Fatimah, gimana caranya melakukan verifikasi dari inspektorat? Nah, tadi ini juga ditanyakan ya, dan jawabannya adalah
Untuk hal ini mungkin belum bisa, karena unit harus mengisi semua area perubahan dulu, baru dikirim ke inspektorat. Ini mungkin nanti akan menjadi saran tim internal kami untuk verifikasi, dan dari inspektorat mungkin nanti memeriksa kembali apakah bukti dukung jawaban itu sesuai dengan pertanyaan di LKI. Jadi pertanyaan kedua ini garis besarnya sama, tadi sempat lihat di beberapa chat, di beberapa tombol chat ya. Itu gimana sih LKI-nya itu sudah dijawab pada webinar 1. Untuk sementara memang sedang kami perbaiki, yang nantinya ada setiap indikator itu nanti kita save, kita sertakan bukti dukungnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita pasti kasih yang terbaik gitulah. Nah ini, apakah akun sekretaris harus memakai identitas sekdanya atau bisa diwakilkan ke bawahannya? Dari Bapak atau Ibu Agus Bertatinus Laila, bisa Pak, sesuaikan saja dengan ST-nya. Yang penting ST sama identitasnya itu sama, insya Allah aman. Mas, untuk hasil PMPRB pada tahun-tahun sebelumnya bisa ditampilkan lagi seperti mulai dari pertama kami mengisi. Untuk PMPRB sebelumnya kami belum tahu, karena itu kita satukan sendiri pada server itu sendiri. Artinya server PMPRB yang lama itu udah full, udah tinggal beberapa giga lagi. Nah itu kami istirahatkan. Nah di sini makanya kita membuat akun baru, PMPRB baru dengan server yang baru. Belum bisa ngetrace dari sistem, belum ada usulan untuk menyandingkan data-data PMPRB tahun kemarin dan tahun sekarang. Dari Pak Wahyu Bagor. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi yang pertanyaan Pak Akbar, bisa minta tolong share screen. Saya diizinkan share screen. Mungkin Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan lagi kalau misalnya ada hal-hal tentang FAQ tadi ya. Kami menemukan 20 FAQ itu, kalau Bapak Ibu masih belum jelas yang mana, bisa ditanyakan di grup chat. Terima kasih. Saya lanjutkan, ini masih ada beberapa slide lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari webinar sesi 1 dengan Pak Catur kemarin, Pak Catur Bintang. Kita sharing-sharing aja. Nah, dari Bapak Ibu, dari instansi KPU ya. Di sini ada pertanyaannya. Apakah pengisian LKI unit yang tugasnya sebenarnya tidak ada di eselon 2, contohnya Dumas, namun adanya di eselon 1, apakah nanti kita itu tidak berbenturan dan bisa disamakan dengan LKI pusatnya hanya untuk bagian tersebut? Nah, di sini kami tidak melihat eselon 1 maupun eselon 2 ya. Yang kami lihat adalah unitnya. Unit itu bisa eselon 1, bisa eselon 2. Nah, jadi kita tidak mengunci istilah eselon 1, eselon 2. Nah, dengan pertanyaan tadi, jawabannya adalah ini sudah masuk substansinya. Mungkin selanjutnya akan ada, nah di sesi ini adalah kita itu tidak mematok eselon 1, eselon 2, yang unit itu di bawah unit tertingginya. Kalau misalnya instansi pusat,
instansi pusat, kementerian lembaga, unit tertingginya menteri, berarti unit di bawahnya adalah eselon 1, eselon 2. Eselon 1. Nah, kalau di daerah, eselon 1-nya sekda, eselon 2-nya kepala OPD. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, terkait pengisian LKE sebagai asesor pusat, pada saat itu asesor pusat bisa membuka LKE asesor unit dan bisa mengedit LKE asesor unit. Padahal dulu di tahun 2019, asesor hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Apakah hal ini memang diberlakukan? Takutnya karena akun asesor pusat akan dibentuk lebih dari satu, kami tidak tahu siapa yang melakukan editing. Nah, justru dari pertanyaan ini, kita itu mengikuti pola dari aplikasi PMPRB sebelumnya dan dari aplikasi tahun lalu. Asesor pusat hanya bisa melihat saja, namun aplikasi ini tidak lepas dari kekurangan, ya, yang artinya ini kami memang sedang ada sistem updating khususnya untuk LKE, sehingga pola-pola atau jalur rule atau jalur-jalur pengiriman LKE-nya nanti akan kami perjelas lagi. Nah, sehingga pinginnya kan yang edit itu siapa ketahuan, nah, intinya kan kayak gitu. Nah, itu akan sedang kami perbaiki. Kemudian dari Sawah Lunto, untuk pengisian LKE yang di bagian reform kebanyakan dari tugas agen perubahan. Apabila kita tidak mengisi di bagian reform, apakah nanti tim asesor akan melihat langsung ke kantor bukti-buktinya? Kalau aplikasi sebelumnya ada Excel-nya, apakah bisa pertanyaan tersebut di-download dalam Excel? Nah, jawabannya adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan reform yang hingga 30 Juni ini memang belum diwajibkan mengisi. Nah, jawabannya nanti bukti dukung di reform tetap dinyatakan oleh evaluator dari Kemenpan apabila melakukan evaluasi. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Untuk pengisian LKE hanya pemenuhan, namun tetap dipersiapkan untuk bagian reform. Yang artinya, ya untuk kewajiban PMPRB ini adalah 20% di pemenuhan harus diisi semua, yang nantinya ketika evaluator dari Kemenpan datang atau melakukan evaluasi via online, via daring, nah itu Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan bukti reformnya dari sekarang, karena kalau Bapak Ibu baca LKE-nya, reform itu berisikan angka-angka dan data-data. Jadinya kami mohon untuk dipersiapkan dari sekarang. Kalau evaluatornya datang, Bapak Ibu sudah siap untuk menunjukkan ini loh reform kita seperti ini, angkanya ada angka yang nyata gitu dari database yang Bapak Ibu bawa, Bapak Ibu kumpulkan. Nah, ini seperti ini. Data dukung reformnya bentuknya seperti apa? Bisa dilihat di LKE, sudah ada keterangan. Jadi sembari menunggu server kami dalam perbaikan, Bapak Ibu bisa mempelajari dulu LKE-LKE-nya termasuk dengan evidence yang ada dalam catatannya. Nah, pesan dari tim, Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika nanti PMPRB-nya memang sudah siap, nanti ada webinar sendiri atau series sendiri yang membahas mengenai LKE, mengenai substansinya, serta bukti-bukti dukung apa saja yang bisa digunakan. Nah, itu nanti ada senior-senior kita yang memang tugasnya memberikan masukan mengenai LKE. Apakah bisa administrator mempunyai hak istimewa untuk masuk ke akun unit kerja sehingga bisa membantu analisis terhadap hal teknis? Tidak bisa. Seperti yang awal kami jelaskan, bahwa akun administrator tolong jangan digunakan untuk merangkap akun asesor maupun sekre. Untuk masing-masing akun ya udah grup aksesnya satu aja, jangan di double. Walaupun misalnya sekda mempunyai 3 peran, ternyata akunnya cuma 1 tapi grup aksesnya 3, jangan. Lebih baik kami sarankan untuk unit-unit yang mempunyai peran ganda atau mempunyai peran 3-3-nya, berarti harus mempunyai 3 akun. Mempunyai 3 akun beda, email beda, dan surat tugas yang berbeda pula. Nah, dan ini sudah jelas sebenarnya tidak bisa kalau LKE itu memang jatahnya atau wewenangnya asesor pusat dan asesor unit. Kemudian yang kedua terakhir,
bukannya hasil antara dan reform tidak diisi, yang mengisi nanti evaluator dari Kemenpan gitu. Benar, karena di awal sudah dijelaskan bahwa yang dijelaskan adalah yang diisi adalah 20% di pemenuhan. Nanti ketika reform hasil dan reform itu komponennya diisikan ketika evaluasi dari Kemenpan. Nah, untuk inspektorat dan sekretariat apakah ada akunnya? Gitu. Ada, dan di awal sudah dijelaskan. Nanti administrator akan membuatkan akun asesor pusat, asesor unit, dan akun sekretariat, dan ketua tim RB. Jadi, logikanya ketika penjelasan di awal, inspektorat itu bisa membuat 3 jenis akun. Inspektorat sebagai admin yang mengkoordinasi akun, inspektorat sebagai asesor pusat untuk menilai LKE pusat, dan inspektorat sebagai unit untuk dirinya sendiri. Nah, sama dengan sekretariat. Sekretariat bisa menjadi admin sebagai ketua RB, akunnya sendiri, sekretariat sebagai unit, sebagai asesor unit, dan sekretariat sebagai admin yang koordinasi akun. Nah, jadi logika-logika kayak gitu memang ada, tapi ketika satu unit punya 2 peran atau 3 peran, jangan ditumpuk akunnya harus sendiri-sendiri. Tuh. Tadi saya sempat lihat ada beberapa chat ya, saya coba menanggapi dulu. Ketika inspektorat melakukan verifikasi LKE unit, apakah ada kolom untuk mengisikan catatan? Ya, nantinya mengikat catatan hasil verifikasi. Ya, nantinya kami ingin memasukkan hal seperti itu sehingga setiap unit itu tahu catatan apa yang diberikan oleh asesornya, asesor pusatnya. Itu dari Pak Ervian, Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pengisian LKE dari Pak Widya Moko, untuk pengisian LKE untuk catatan dan bukti scan, apakah sudah dipisah kolomnya di LKE online? Kemarin masih nyatu link, betul. Kemarin masih satu link. Ini kita sedang perbaikan bahwa akan ada catatan dan evidence yang dipisah. Kolomnya akan nambah gitu. Kenapa diisi A, catatannya apa, kemudian evidence-nya apa, itu akan kami pisah. Mohon infonya dari Ibu Rotua Juniati Sitorus. Mohon infonya kapan dibahas mengenai cara pengisian LKE online secepatnya. Sorry, suara mic-nya kadang besar kecil ya. Maaf Pak. Kadang kena angin, jadi headset-nya goyang-goyang. Bahan presentasi sudah pasti di-share. Apakah pembuatan akun asesor unit menunggu diajukan oleh unit kepada admin instansi? Sebaiknya saling follow up. Jadi jangan saling menunggu, tapi ditanyain. Jadi ketika instansi tersebut sudah mempunyai akun admin dari Kemenpan dan ingin segera membuat akun unitnya, lebih baik unitnya itu ngejar gitu. Lebih baik unitnya ngejar, kita mau membuat akun ini, mana pegawai yang ditugaskan, terus sehingga kepala unitnya, kepala OPD-nya bisa segera melakukan tanda tangan. Jangan tunggu-tungguan, nanti malah lama. Kemudian dari Bu Wiwit lagi, Bu Wiwit Biro Organisasi, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Baik Bu, segala pertimbangan insya Allah kami tampung dan kami diskusikan dengan tim, yaitu kami sebagai asesor pusat maupun ketua RB dalam sistem ini tidak bisa melihat LKE sama sekali, isi LKE unit. Bisa dibuatkan akun sebagai unit, tapi jadinya seperti akun pura-pura. Karena inspektorat dan Seda pasti nggak akan jadi sampling. Baik, nanti untuk masukan penilaian LKE, peran dari masing-masing asesor dan sekre itu akan kami pertajam lagi dengan adanya update ini.
untuk reform tidak diisi oleh asesor unit, yang mengisi nantinya evaluator dari Kementan. Bukan, yang mengisi tetap dari asesor instansi, dari asesor unit maupun pusat, namun mengisinya bersamaan dengan keputusan atau diskusi dari teman-teman TPN, Kemenpan RB. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih ada satu slide lagi mengenai pertanyaan di webinar 1. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya matikan dulu istirahat. Di tempat saya sudah ada azan zuhur berkumandang jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Nanti 5 menit lagi saya lanjutkan lagi untuk diskusi di slide dari webinar 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk jeda 5 menit terlebih dahulu. Nanti mungkin sekitar jam 11.45 mungkin ya, 11.45 kita mulai lagi. Dan apabila nanti mau ada pertanyaan yang masuk, boleh disampaikan. Akbar? Ya, siap. Izin Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil nunggu Pas Afif ya. Jadi Mas Afif ini memang waktu Indonesianya agak berbeda Bu Pak, jadi dia lebih duluan. Nah mungkin teman-teman tadi yang ada di wilayah timur atau wilayah tengah juga sudah lebih dulu dan duhur. Jadi perkenalkan, nama saya Canggih Hangga Wicaksono Pak, Bu, dari Kementerian Pan RB. Kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mungkin agak sedikit kebijakan ya. Jadi saya ingin mencoba untuk menanggapi sambil nunggu 5 menit Mas Afif tadi untuk rehat sebentar. Yang pertama terkait dengan pembagian alur Bu Pak. Jadi pembagian alur untuk buka tutup alur peran ya. Jadi memang agak berbeda dengan kondisi yang ada di PMPRB 2019 lalu Bu Pak. Sangat beda jauh sekali karena sekarang dahulu kita di PMPRB yang lama itu hanya ada dua akun asesor atau kita sebutnya dulu admin ya, dua admin, sehingga sekarang ada perbedaan jenis admin nih. Kalau dulu admin yang dulu admin pusat sama admin unit. Nah, admin unit tugasnya mengisi LKE, admin pusat tugasnya memverifikasi, cuma itu. Nah, agak berbeda dengan sekarang. Yang sekarang yang namanya admin itu adalah membuat akun. Jadi sebagai wakil kami dari Menpan yang ada di daerah maupun di kementerian lembaga lain untuk membuatkan akun untuk teman-temannya. Jadi tugas admin itu sebagai pengelola akun. Nah, nanti kami akan berikan fasilitas untuk seperti kemarin membuat unitnya, membuat akun asesor, kemudian nanti melihat log Bu. Yang sekarang kami belum buka ya Pak ya. Jadi kami akan melihat lognya. Jadi siapa nanti yang sudah aktif mengisi, siapa yang kemarin iseng melakukan kesalahan itu nanti kelihatan di log. Sementara yang bisa ngelihat cuma kami di Menpan, teman-teman di admin masing-masing KLP belum bisa. Nah nanti kami akan coba bukakan itu. Kemudian yang kedua, peran akun tadi seperti disampaikan Mas Afif. Jadi akun yang sekarang ada banyak Bu Pak, karena kami melihat dari kemarin hasil evaluasi sebelumnya dari 2019 ke belakang itu ya mohon maaf tapi kayaknya PMPRB ini jadi peran one man show saja. Jadi seolah-olah peran satu orang untuk mengisi LKE kemudian selesai, padahal PMPRB itu bukan one man show. Dia harus semua RB itu punyanya kabupaten, punya kota, punya lembaganya ya, punya kementeriannya. Jadi nggak bisa kalau satu orang kemudian nilainya jelek nanti dia yang disalahkan, nggak gitu. Nah, kami nggak mau seperti itu sehingga kami bagi peran tadi. Nah, bagi peran itu kami agak strict kemarin di email, di nomor HP sehingga di NIP juga ya Mas ya. Jadi kalau NIP-nya beda, NIP-nya sama, dia memiliki peran sebagai asesor juga peran sebagai admin nggak bisa. Adminnya admin, asesor ya asesor, nanti ditugaskan kepada yang lain. Nah, jadi kita agak strict kemarin di sana. Jadi ada perubahan alur perannya, alur unit nanti untuk mengisi LKE unit. Nah, tadi ada masukan juga dari Bu Wiwit ya, dari Biro Organisasi Jawa Timur, Bu. Di pertanyaan Ibu tadi, inspektorat sama setda tidak menjadi unit. Nah, itu saya nggak setuju, Bu. Jadi justru kami mengangkat kemarin kebijakan kami, mungkin nanti inspektorat semuanya harus isi, Bu, Pak, sebagai unit. Makanya di dalam RB yang baru ini, peran inspektorat itu nanti sangat besar. Yang pertama, dia sebagai wakil dari admin.
Adminnya bisa dari inspektorat, atau tadi Mas Afif sampaikan bisa dari Setda. Siapapun nggak masalah, yang penting dia sedikit paham tentang aplikasi, karena bukan di inspekturnya atau bukan di Setdanya, tapi di orang yang ditunjuk dengan tanda tangan Setda maupun tanda tangan atau dari tanda tangan inspektur. Karena inspektur ini sebagai ketua koordinator dari TPI, ketua koordinatornya tim penilai internal. Jadi yang PMPRB yang bertanggung jawab adalah inspektur. Nah, Setda ini di atasnya lagi, Bu, Pak. Di atasnya, jadi Setda ini sebagai ketua tim RB-nya. Nah, tim TPI ini di bawah tim RB. Jadi kalau Setda sudah menandatangan, artinya itu udah bosnya dari bos kan itu. Kami tetap terima, ya. Jadi walaupun dari inspektorat yang menugaskan Setda, asal ada tanda tangan Setda, kita akan verifikasi. Itu tugas inspektorat yang pertama, Bu, Pak. Yang kedua, inspektorat akan menjadi TPI yang akan melakukan verifikasi dari LKE unit yang sudah diisi dan LKE pusat nanti yang akan diisi. Makanya kemarin kami karena cuma ada satu TPI, jadi TPI-nya itu adalah akun asesor pusat. Nah, kami kemarin menyarankan ke tim kita mendiskusikan supaya TPI ini dibagi, jangan TPI sebagai asesor pusat. Nah, kalau TPI sebagai asesor pusat, nanti tugasnya jadi dua lagi. Mengisi LKE pusat, melakukan verifikasi, dan mengirimkan ke Setda. Juga sebagai admin, jadi banyak. Karena inspektorat juga mengisi LKE untuk unit inspektoratnya. Loh, inspektorat dinilai. Iya, Bu, Pak. Karena inspektorat kalau di daerah, inspektorat itu juga OPD. Kalau di kementerian, inspektorat, Itjen ya, itu juga unit, eselon 1. Kalau di Menpan, eselon 2. Jadi kami nggak melihat eselonisasinya. Tapi kami melihat kesetaraannya. Jadi yang namanya APIP ya, yang namanya aparat internal pengawasan yaitu inspektorat itu tetap akan menjadi unit. Nah, kalau kemarin memang 10 unit yang diminta itu dulu belum mewajibkan inspektorat, tapi kami mencoba untuk kebijakan tahun ini inspektorat juga naik supaya paling nggak inspektorat tahu bahwa ngisi PMPRB kayak gini gitu kan. Nah, jadi dari inspektoratnya sebagai pembina, koordinator dari PMPRB dan dari tim penilai internal di Kementerian Lembaga Pemerintah, sama seperti di kami juga. Terus maksudnya di Menpan ya. Terus tadi ada penataan alur. Jadi perannya masing-masing tadi sudah dijelaskan Mas Afif. Jadi ada akun unitnya, ada akun pusat nanti yang akan terpisah dengan akun TPI. Jadi akun pusat tadi disampaikan Mas Afif bisa betul kami membahas kemarin satu unit, Bu, Pak, baik pusat maupun di unit kerjanya, itu bisa diisikan secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu di admin boleh memberikan akses kepada banyak akun. Jadi bisa membuat, misalkan gini, Bu, di pusat itu kan kita sudah bikin Pokja ya. Nah, Pokja itu dari 8 Pokja, dibuatkan masing-masing satu akun untuk mengisi LKE-nya masing-masing. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, jadi kebijakannya ke masing-masing. Terus tadi ada pertanyaan, apakah untuk membuat akun harus menggunakan surat name tag? Kalau di kami, Bu, Pak, untuk urusan pusat, kami punya tanggung jawab Bapak Ibu admin benar atau salah. Maksudnya orang-orang yang ditunjuk itu akan bertanggung jawab atau enggak. Nah, itu ada di kami tanggung jawabnya. Artinya siapapun yang diperintahkan, yang ditugaskan oleh Setda atau oleh inspektur, kami harus ngecek dulu. Ada surat tugasnya enggak? Name tag-nya benar enggak? Fotonya benar nggak? Tadi kata Mas Afif kan fotonya cowok tapi kok jenis kelaminnya cewek. Nah, itu kami nggak bisa yakinkan. Nah, kalau untuk Bapak Ibu sebagai admin untuk membuatkan unit tadi kan harus ada surat tugasnya nggak? Harus ada name tag-nya nggak? Ya kalau kami berharap ada, Bu, Pak. Seperti kami melaksanakan. Cuma kebijakan kami serahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lebih mengenal. Karena kalau sampai ada akun yang salah isi, itu nanti jadi tanggung jawab admin. Nah, jadi kalau nggak bisa, wah Mas ini kok ada yang salah masuk tadi kan? Nah itu kenapa kok adminnya bisa? Kenapa adminnya membolehkan nggak ada surat tugasnya, nggak ada name tag-nya? Nah, jadi kalau untuk melindungi, ya saya sarankan tetap ada. Terus untuk struktur pertanyaan LKE, Bu, Pak, tadi sistem kami di PMPRB ini memang kita batasi sampai 30 Juni pengisiannya. Itu untuk yang pemenuhan. Jadi di pemenuhan itu 20% yang tadi disampaikan Mas Afif, di 20% pemenuhan itu menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk mengisi. Kenapa menjadi kewajiban? Karena Bapak Ibu di PMPRB ini ada beberapa tahap. Tahap pertama itu pengisian oleh unit dan pusat.
tahap kedua nanti diverifikasi. Setelah diverifikasi, disubmit ya, dikirim untuk verifikasi, unit nggak bisa ngisi lagi, terkunci. Karena nilainya nanti akan masuk ke TPI. Masuk ke tahap 2 di TPI, nanti akan melakukan verifikasi lagi, akan melakukan verifikasi, dan mengirimkan ke Setda. Itu tahap 2, Bu, Pak. Kalau sudah dikirim ke di sekretariat, di Setda, atau di Setama, atau di Sesmen, ya, artinya sudah dikunci nilainya. Itu kewenangan sekretariat, maksud saya ketua RB-nya ya tadi. Ketua RB untuk mengecek nilainya cukup nggak? Biasa kan kalau pimpinan yang dilihat bukan evidence ya Bu Pak ya, kebanyakan nilai yang dilihat adalah nilainya cukup nggak, nilainya tinggi nggak kan begitu. Kalau evidence-nya menurut Bapak Ibu nggak kuat ya mau gimana nilainya akan apa adanya. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa memotret. Ini kan PMPRB Bu Pak, kita bukan adu nilai, kita adu siapa yang bisa memotret dengan sebaik-baiknya ya. Karena nanti rekomendasi itu yang akan penting buat perbaikan atas reformasi birokrasi yang mau kita lihat reformasinya, bukan birokrasi yang seperti apa saat ini. Jadi reformasinya nanti yang kami harap itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah di tahapan tadi, tahap 4 dari kesekretariatan mengirim ke Menpan. Artinya semua udah nggak bisa edit, cuma bisa lihat saja dari nilai terakhirnya. Nah nanti setelah 30 Juni Bu Pak, kami kembalikan, kami buka lagi ke unit. Jadi kami kembalikan ke unit bisa untuk mengisi ulang perbaikannya. Nah tadi kalau ada saran tadi apakah sekretariat bisa melihat nilai unit? Mohon maaf belum bisa Bu Pak, karena belum ada submit nilai. Jadi di sekretariat kami akan coba diskusikan. Tadi kayak seperti disampaikan Mas Afif, mungkin kalau melihat karena yang kemarin belum muncul adalah LKE gabungan Bu Pak. Mungkin nanti di LKE gabungan sekretariat dari sekretariat akan bisa memonitor kenaikan atau penurunan nilai yang diinput oleh unit tadi maupun pusat. Jadi tanpa submit di save saja, nanti nilainya akan berubah. Dari kesekretariatan akan bisa memantau. Mungkin kami akan mencoba untuk seperti itu nanti. Tapi ini kita belum diskusikan ya, karena di tahun lalu selama ini belum ada yang seperti itu. Jadi ini masukan baru juga dan saya rasa baik. Terus untuk catatan dan evidence, Bu, Pak, tadi ditanyakan juga, untuk yang reform kapan diisi? Saran saya segera diisi, Bu, Pak. Karena nanti walaupun Bapak Ibu nggak ngisi, pada saat tim evaluator turun melakukan verlap, tetap akan kami tanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dari bulan Juni, mungkin verlap bulan Agustus atau Juli, Bapak Ibu masih punya waktu 2 bulan lebih untuk menyiapkan data-data di reform. Tapi kalau nanti pada saat turun Agustus, tugas kami itu biasanya hanya 30 hari. Artinya Bapak Ibu cuma punya waktu 30 hari untuk menyampaikan data. Nah, jadi saran saya untuk yang reform, untuk yang kalau memang ada datanya silakan diisi. Karena yang namanya wajib tadi di pemenuhan bukan berarti yang lainnya tidak boleh diisi. Yang lain tetap bisa dilakukan dan kami nggak tutup. Kami tetap buka penilaiannya. Terus untuk terakhir, ya untuk buka tutup LKE, jadi saya rasa sudah tadi ya, untuk struktur. Jadi pertama untuk struktur pertanyaan di LKE, kami menyampaikan di LK, jadi sementara kami tutup Bu Pak, jadi ada beberapa masukan kemarin yang memang masukannya banyak yang positif, seperti token tadi kami juga kemarin sudah sempat bahas dan kemungkinan akan kami hapus karena banyak yang juga terhambat. Cuma mohon maaf dari tes keamanan Bu Pak, karena kami juga dites keamanan oleh BSSN. Nah BSSN meminta bagaimana tes keamanan pada saat login. Nah itu menggunakan token. Nah jadi menggunakan token, nah itu kita di tim sudah sepakat token hilang, tapi kami harus sampaikan lagi ke tim di Badan Cyber, apakah ini boleh dihilangkan, karena kita sudah ada CAPTCHA. Jadi CAPTCHA itu untuk keamanan supaya tidak bisa di-hack ya, bisa di-hack. Nah, terus untuk tadi alur sudah, catatan dan evidence kapan, saya rasa segera. Untuk catatan sebenarnya di evidence yang kotak isi komentar itu saya gini Bu, Pak, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang namanya evidence Bu, Pak, itu bisa berupa penjelasan, bisa berupa gambar. Kadang kita nggak bisa menjelaskan, yang bicara itu gambar. Kalau kita mau bicara apakah ada peran pimpinan, kita ngomong pimpinan sudah berperan banyak, tapi nggak ada fotonya, kadang nggak kalau istilah
orang Jawa nggak marem gitu ya, nggak ada yang kurang gitu. Nah artinya kita butuh foto. Nah foto itu yang menunjukkan ada peran pimpinan, bahkan nggak usah kita jelaskan pun terlihat. Nah kami menyampaikan ke dalam tools kami, evidence ini, sebenarnya evidence itu bisa berupa dua hal. Yang pertama adalah tadi penjelasan. Jadi Bapak Ibu menjelaskan. Contoh di pertanyaan pertama saja, Bu, Pak. Yang kemarin itu kan kita tulis hanya evidence ya di 2019. Pertanyaannya adalah apakah tim sudah terbentuk tim RB sesuai kebutuhan? Jawabannya adalah SK. Apakah SK itu sudah menggambarkan kebutuhan? Nah, belum. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu menjelaskan yang namanya sesuai kebutuhan itu yang bagaimana. Diingat dulu waktu di Permenpan 14, yang namanya PMPRB ini, RB ini dimulai dengan PDCA, Bu, Pak. Apa itu PDCA? Mulai dari plan, do, check, dan act. Dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan tindak lanjut. Sehingga dalam semua pertanyaan, tolong dilihat kembali PDCA-nya. Jadi nanti di penjelasan Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan tim, apakah tim sudah sesuai kebutuhan? Oh sudah Pak, karena direncanakan begini, dilaksanakan, kemudian ada laporannya, kami monitoring, tindak lanjutnya seperti ini. Nah baru nanti kita bicara evidence-nya apa. Sehingga evidence untuk penjelasan tersebut artinya tidak mungkin hanya cukup dari SK. Harusnya ada SK, ada rapat tim, ya kan? Berarti ada notulensi rapat, ada undangan. Dan tidak harus semua, Bu, Pak, semua evidence dimasukkan, tidak harus semua. Jadi yang perlu dimasukkan adalah samplingnya saja untuk menyertakan. Jadi kalau kita bicara tentang satu alur dalam pertanyaan di PMPRB, apakah tim sudah sesuai kebutuhan? Ibu jawabnya apa? C. Kalau Ibu jawab, Bapak Ibu jawabnya C, artinya belum ada tim, nggak usah dijelaskan. Percuma Bapak Ibu menjelaskan. Karena timnya nggak ada gitu kan. Nah, jadi yang perlu dijelaskan adalah kalau Bapak Ibu jawabnya tinggi, kenapa kok B? Oh sudah ada timnya, ada SK, cukup. Tapi kalau ada Bapak Ibu jawabnya A, sudah ada timnya sesuai dengan kebutuhan, pokoknya udah paling top lah. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah ini yang perlu dijelaskan nanti di dalam kolom evidence. Jadi kita sudah ada ini Pak, melakukan rapat-rapat, direncanakan dengan baik. Timnya ini nggak sembarangan loh, orangnya terpilih gitu kan. Kita melakukan cerdas cermat waktu memilih, misalkan. Jadi ada kuisnya dulu sebelum memilih. Itu kan ini yang kami cari, Bu, reformnya. Jadi bukan sekedar harus ada tim, dibikin timnya, bukan itu. Bahwa timnya ini nggak sembarangan tim dan tugasnya nanti jelas. Nah itu yang kami harapkan nanti dari Bapak Ibu dalam melakukan reformasi birokrasi ya. Dan mungkin ada pertanyaan juga Bapak Ibu nanti terkait roadmap. Pak, kami belum ada roadmap. Gimana dong? Masa PMPRB nggak ada roadmap-nya? Nah, jadikan ajang PMPRB ini, Bu, Pak, sebagai bahan untuk nanti Bapak Ibu membuat roadmap. Karena roadmap-nya nanti bisa berisi dari apa yang menjadi kekurangan dari PMPRB. Jadi kalau PMPRB-nya nggak dinilai sesuai potret ya, kita nggak bisa membuat roadmap yang sesuai nanti. Nah, jadi nanti dari PMPRB ini, Bapak Ibu bisa menjalankan reformasi birokrasi dengan baik. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Mas Afif. Kayaknya adannya sudah selesai, gantian di sini yang adan. Jadi mungkin itu dari saya. Sementara nanti kalau ada pertanyaan tambahan, ya mungkin kita bisa sampai jam 12:30 ya Mas, ya jangan lebih. Kasihan Bapak Ibu nih nanti maksimal sampai 12:30 lah, kalau lebih harusnya sampai jam 12. Oke, saya kembalikan ke Mas Afif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Canggi atas masukan, koreksi atau penajamannya. Mas Canggi salah satu senior kami ya yang berkecimpung dalam PMPRB ini dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, sehingga beliau tahulah seperti apa yang langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan. Ini izin saya melanjutkan, di sini ada 3 pertanyaan, walaupun sudah terjawab ya. Yang tadi, yang pertama, dari Bu Sri Zuliari, Biro Organisasi, di PMPRB online yang baru ini, adakah semacam record tracking atau tahap 1, tahap 2-nya seperti apa? Tadi sudah disampaikan, akan ada sehingga masing-masing akun tahu kapan itu tidak diterima, dikembalikan, atau sudah diverifikasi, atau bahkan dikirim ke Kemenpan, nanti akan tahu dan akan ada tandanya. Dan sekarang sedang kami update. Terus dari Pak Widiatmoko, apakah jika PD dan pusat dalam hal ini Satgas masing-masing ada yang telah mengisi bagian reform, dalam hal ini sebelumnya LKM manual, bisa diisikan di LKM online? Bisa. Kalau tadi Pak Canggi berpesan bahwa
kalau bisa kita siapkan juga reformnya dari sekarang. Nah, itu artinya 30 Juni itu memang kewajibannya pemenuhan. Namun nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan hasil antara, reform, serta evidence-nya dari sekarang. Jadi biar persiapannya lebih matang gitu. Nah, mohon penjelasannya karena besok kami memberikan penjelasannya. Diisikan sesegera, dipersiapkan sesegera mungkin untuk bagian antara dan reformnya. Kemudian tidak bisa masuk aplikasi. Ya, karena aplikasi memang sedang kami perbaiki, sedang kami maintenance hingga tanggal 5 Juni. Insya Allah tanggal 5 Juni kami buka lagi, 5 Juni malam atau tanggal 6 akan kami buka lagi setelah ada perbaikan sistem. Kapan kita mendapatkan email untuk verifikasi akun pengguna? Verifikasi dari Kemenpan untuk akun admin itu paling lama 24 jam. Kalau emailnya benar serta identitas dan persyaratannya benar, paling lama 24 jam. Kemudian untuk akun asesor unit, akun pengguna ini maksudnya asesor unit atau asesor pusat, itu diserahkan pada admin segera, paling 5 menit setelah registrasi sudah bisa dibuka, kalau emailnya benar juga. Nah ini perlu kisi-kisi dari Ibu Juwartina dari BPPT. Perlu kisi-kisi nih buat menjawab penjelasan. Terima kasih Pak Canggih. Ya betul, nanti ada sesi sendiri mengenai pengisian evidence LKE, itu ada sesi sendiri. Bapak Ibu bisa bertanya apapun mengenai LKE-nya, evidence-nya seperti apa. Kemudian karena itu menyangkut kebijakan ya, karena kebijakan LKE, nanti ada sesinya sendiri setelah 2 kali atau 3 kali lagi webinar mengenai teknis akun-akunnya. Gitu. Mungkin dari penjelasan saya yang tadi masih kurang 1 slide, saya izin menjelaskan kembali webinar di sesi pertama sehingga Bapak Ibu yang kemarin belum sempat hadir di webinar 1 bisa tahu kontennya itu apa aja. Nanti juga PPT-nya di-share. Kalau pas webinar tentang LKE, mohon pesertanya jangan dibatasi. Nah, kami mengusahakan tidak dibatasi, namun yang membatasi kehadiran peserta adalah dari platformnya sendiri, dari Zoom meeting-nya sendiri membatasi hanya 100. Kalau dari kami tidak membatasi, bahwa satu Indonesia masuk nggak apa-apa, namun Zoom-nya tidak berkenan. Nah, itu nanti pasti kalau Zoom hanya membatasi 100, mungkin kita akan beberapa kali sesi juga, dari beberapa kali sesi dalam webinar mengenai LKE serta substansinya. Nah, ini yang terakhir mengenai pertanyaan-pertanyaan di webinar sesi pertama. Apakah puskesmas bisa dijadikan unit kerja? Yang jadi unit kerja di daerah adalah OPD. OPD-nya seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kementerian itu adalah level eselon 1-nya. Artinya unit kerja itu adalah satu level di bawah unit kerja tertingginya. Kalau puskesmas kan ngikutnya ke Dinas Kesehatannya. Jadi tentu nggak bisa. Apakah pengisian LKE yang sudah disimpan bisa diedit kembali? Nantinya bisa, LKE yang sudah disimpan bisa diedit kembali jika sudah dikirim ke inspektorat, menunggu dari inspektorat untuk mengirim kembali. Artinya apabila LKE tersebut baru hanya disimpan, nah itu nanti masih bisa diedit. Namun kalau sudah dikirim ke asesor pusat atau dikirim ke asesor pusat, inspektorat, ataupun dikirim ke sekda, itu harus menunggu dikembalikan dulu baru bisa
diedit kembali. Nah, jadi sebelum dikirim tolong sebagai asesor unit tolong dipastikan dulu kebenarannya. Jadi biar nggak ngedit-ngedit lagi. Untuk ST inspektur atau sekda apakah dari bupati? Nah, ini tadi di awal saya sudah berpesan kalau bisa sekda atau inspektur jangan megang akun, tapi stafnya saja, karena stafnya yang setiap hari, setiap saat itu bisa membuka akunnya. Kalau Pak Inspektur atau sekdanya dengan kesibukan beliau belum tentu setiap saat bisa buka akunnya. Jadi jawabannya adalah untuk yang menggunakan akun adalah stafnya. Jadi surat tugas ditandatangani oleh inspektur atau sekdanya untuk akun di sekretariat. Untuk di unit yang tanda tangan adalah kepala OPD-nya, tidak bupati. Jadi bupati tidak melakukan tanda tangan atas surat tugas dalam proses PMPRB ini, khususnya dalam pembuatan akun. Unit kami menggunakan link internal, jadi kapan Bapak akan melakukan evaluasi sehingga kami bisa memberikan akses kepada pihak Kemenpan. Nah, kami rekomendasikan, kami sarankan, apabila instansi pemerintah Bapak Ibu sudah punya cloud sendiri, mempunyai link Google Drive sendiri, nah kami sarankan jangan menggunakan itu karena beberapa drive, beberapa cloud yang disediakan oleh instansi pemerintah itu memakai password dan username, sehingga kami harus meminta dan menagih. Artinya kita tidak fleksibel untuk melakukan evaluasi setiap saat, itu kami tidak fleksibel, harus minta ini itu gitu kan. Nah, jadi kami merekomendasikan jangan menggunakan link internal. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan aksesnya, mungkin setelah PMPRB ditutup baru diberikan aksesnya. Artinya setelah 30 Juni nanti, seperti Pak Canggih bilang, baru kita bisa buka oprek-oprek atau buka-buka dokumen pendukungnya apabila Bapak Ibu menggunakan link internal instansi pemerintah yang di password gitu, yang menyertakan user dan passwordnya. Apakah bisa nanti memohon narasumber terkait PMPRB lebih lanjut? Bisa, namun masih selama dalam PSBB ini yang insya Allah selesai tanggal 4, kami gerak-gerik kita terbatas, pergerakan kita terbatas, serta sesuai arahan pemerintah jangan banyak gerak dulu, artinya mobilisasi kita juga terhambat. Nanti bisa diputuskan oleh pimpinan itu seperti apa baiknya dengan mengirimkan permohonan ke pu.rbkunwas@gmail.com. Nah, ini dari penjelasan saya itu setelah penggunaan akun, kemudian FAQ yang 20 pertanyaan FAQ yang sering dipertanyakan, terus pertanyaan-pertanyaan dari webinar 1, itu sudah saya jelaskan semua, ditambah tadi Pak Canggih juga mempertajam penjelasan-penjelasan mengenai akun, artinya akun itu nanti bisa mengetahui tahapnya seperti apa, terus sampai mana, ditolak atau diterima, apakah sudah dikirim ke Kemenpan, nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya yang intinya webinar tersebut juga memberitahukan lah bahwa perkembangan kita seperti apa. Nah, dari saya pribadi, apabila Bapak Ibu di sini sudah merekam atau sudah membuat notulensi, nanti teman-temannya juga tolong diberitahu, artinya rekan-rekan yang di instansinya itu juga diberitahu bagaimana sistematika dan alurnya. Karena tadi kan pesannya Pak Canggih juga, RB ini bukan untuk 1 atau 2 unit atau 1 orang 2 orang. Kalau RB-nya jelek yang disalahkan biro organisasinya atau apanya yang disalahkan. RB itu punya yang kita bersama gitu. Kita sama-sama harus bikin dan seharusnya sama-sama tahu. Saya pesan itu aja. Oke, saya rasa itu dulu. Ini apabila ada pertanyaan tambahan, sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi call center kita di 2 nomor yang ada di video di YouTube itu ada, saya nggak hafal nomornya, itu ada call center sama chatting online. Artinya Bapak Ibu buka website Kemenpan aja, website RB Kunwas saja, nanti ada rekan kami yang melakukan konsultasi lewat situ.
Oke, dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di channel apapun, di webinar selanjutnya juga tidak apa-apa. Mungkin itu aja. Saya mohon izin untuk mengakhiri. Bila ada kesalahan, salah tutur kata sengaja atau tidak, saya mohon dimaafkan. Semoga kegiatan kita pada pagi ke siang hari ini bermanfaat. Bapak Ibu lebih memahami, saya juga lebih dimudahkan karena kita berseratus kumpul di sini, jadi nggak perlu balas chatting satu-satu, semuanya insya Allah paham, nanti materi bisa di-share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti webinar series 2 PNP ini. Semoga apa tadi yang disampaikan Bapak itu sebenarnya sudah memberikan gambaran bagaimana seharusnya. Juga tadi sudah disampaikan bahwa nanti ke depannya apabila memang masih ada pertanyaan terutama teknis, boleh silakan disampaikan saja pada presenter kami, pada MAP maupun pada website atau dan sekian mungkin yang bisa disampaikan. Webinar tim PMPRB dan Mas, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam. Dari Bengkalis. Terima kasih. Terima kasih. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Salam Idul Fitri. Sayonara.